ingin mendapatkan poin kemenangannya mengingat belum ada satu match yang berhasil dipecahkan sejauh ini KB. Ya, dan inilah dia game yang cukup menentukan apakah nasib dari kedua belah tim akan menuju ke game yang ketiga ataukah bahkan di end gamenya begitu saja. Namun langsung saja kita bakal menuju ke Land of Dawn. Inilah dia game yang kedua antara Red Bull Rebellion versus Dewa United Esports. Dan buat teman-teman di kolom komentar jangan lupa tetap sebarkan komentar positif untuk menutupi komentar-komentar negatif yang mengganggu, dan kurang gitu loh komennya Thalia. Yap, setuju banget, kurang-kurangin komentar Sarah karena kita komunitas e-sport harus memberikan positive vibes dan lihat bagaimana kali ini back to the game sudah ada WJ yang mulai mengganggu pergerakan dari Samo tapi masih bisa mengamankan satu buah purple buff-nya dan kembali ke belakang dari seorang Samotnya setelah dia menemani linknya Altamis. Kali ini tidak kehilangan purple buff ya, sementara itu dia remit lane ngeteh masih mencoba untuk ngecek aja dan enaknya Kagura itu semi umbrella-nya itu bisa dibuat untuk ngecek ke area semak. Jadi dia nggak perlu untuk nge-dive in untuk ngecek apa ada orang apa enggak di area semak. Dan di area mid lane WJ dia rotasi terus, dia bener-bener ngelok ke area seorang Link kali ini KB. Aku lagi mikirin gimana caranya untuk teman-teman dari Dewa United bisa memaksimalkan ganking mereka. Karena di early game seperti ini menurut aku ini adalah timing yang bagus banget untuk ngedeny Choi dengan snowballing yang sangat amat mematikan. Let's say kayak yang Om Mau bilang tadi, dengan modal Twin Blade aja dan Calamity, dia udah bisa instant kill. Dan jangan sampai dia menyentuh scaling tersebut. Dan itulah dia jawabannya. Langsung ada Tempest of Blade. Altamis mencoba untuk nge-decoy pergerakan dari seorang Choi agar dia tidak mendapatkan level 4-nya. Tapi Fenrir kali ini bakal sesat lagi. Ada di level 3. Oh my god, dan Eye for 9-nya. Timingnya bagus banget dari Fenrir sehingga damage dari Divine Judgment akan dihindari. Tapi ngeteh ternyata yang malah menjadi korban. Malah dibalikin tadi yang harusnya Dewa United mendapatkan momentum di awal. Tapi mereka yang malah termakan dari first blood Red Bull Rebellion. Yes, dan udah gitu yang ketangkep merupakan ngetes salah satu damage dealer Magic yang bisa diandalkan oleh Dewa United. Begitu pula dengan ada Sugar yang langsung mengamankan dari area turtle-nya karena dari Azoa sendiri langsung zoning. Purple buff-nya di reset bahkan seorang Link belum mendapatkan purple buff-nya dan ini dia bagaimana dari Esmeralda-nya. Harus terpanis di lini terdepan tapi Sugar mendapatkan satu buah turtle-nya. Akankah ini merupakan pertukaran yang cukup worth it di mana turtle ditukarkan dengan Esmeralda, Om Wawa? Ya kalau kita lihat memang itu wajib sekali sih untuk dilakukan dan sangat worth it sekali karena XP-nya pastinya akan jauh lebih kebagi ketika kita mendapatkan sebuah turtle dan itulah yang sedang dimainkan oleh Red Bull Rebellion sekarang. Mereka berusaha untuk mendapatkan objektif sembari menunggu hero-hero mereka bisa mendapatkan item yang cukup, terus mereka akan mengajak untuk terus-terusan melakukan team fight dan wow. Terus damage yang sangat besar dari Kagura tadi KB. Sebagaimana yang juga KB mention sih terus-terusan bahwa Kagura bisa nge-instant secara tiba-tiba ke arah dari Popol Vuh. Oh, tapi Altamis tiba-tiba mengejar. Oh my god, dikejar Swallow-nya. Tempest of Blade secara paksa namun untungnya masih ada Sugar. Dan itu kalau seandainya Altamis masih maksain dia bakal terpick off asal-asalan karena masih ada Shadow Kill. Yang menanti daripada seorang Sugar. Satu dukerkan satu, tentu untung buat Sugar karena dia adalah jungler makan jungler. Dan di sisi lain, seperti yang Om mau bilang tadi, burst damage dari ngeteh inilah yang kita nanti-nantikan. Apakah akan memberikan impact yang maksimal dengan targeting dia ke arah Choi, ke arah Azoa? Karena menurut aku bahkan ke arah Sugar sekalipun dia bisa mengincarnya. Tapi WJ di arah belakang mungkin bakal langsung nge-backstep. Di backstep balik Fenrir dalam ancaman langsung dikejar begitu saja. Tapi Bayram Kupanya nggak nyampe. Samo yang tertinggal. Kam Kupa. Fenrir ditumbangkan oleh Azoa. Tapi ternyata di depan sana Samo juga harus dihilangkan oleh rontotan dari teman-teman Red Bull Rebellion. Dan bahkan kalian terbuka dari setupnya menuju ke arah turtle. Mereka mencoba untuk nge-secure di bagian top lane-nya Thalia. Mereka mencoba untuk mendobrak juga dari coastal turret-nya. Yes, mengingat tadi Swallow yang nahan aja pergerakan dari Kagura di area mid lane. 3 orang bahkan dari Rebellion langsung mencoba untuk merontokkan satu buah objektif turret dan mereka berhasil. Bahkan Benedetta, Fenrir gak berani untuk mendekat mengingat ini akan menjadi 1 lawan 3. Gak akan baik, akhirnya dilepaskan begitu saja. Sedangkan Azoa di area battle lane, lihat bagaimana dia kuat banget bahkan berani banget untuk nantangin seorang Samut yang masih mempunyai 2 Vega. Dia nge-buying time aja ditambah ada seorang di sisi lain ada yang diketarik dengan adanya satu body adjustment dari seorang Kaja. Ternyata ngeteh yang merupakan damage dealer terbesar dari sisi Magic. Dewa harus hilang. Otomatis harus melepas dari segi turtle-nya karena nggak mungkin melakukan kontes 4 lawan 5.
Begitu pula adanya bottom lane yang benar-benar terpressure kali ini oleh Rebellion. Gak dikasih ampun, gak dikasih kendor sama sekali KB. Iya, dan bahkan kali ini Fenrir juga harus lebih berhati-hati karena dia nggak bisa asal-asalan kayak tadi sih. Kalau misalkan di early stage kayak tadi dia masih punya Eye for an Eye, menghindari Divine Judgment, mungkin masih oke. Tapi untuk sekarang ini Divine Judgment-nya udah mulai berasa nih. Ring of Order-nya aja itu udah perlahan-lahan kayak benar-benar memaksa untuk teman-teman Dewa United jaga posisi. Dan sekarang kalau seandainya mereka ke pick off lagi, aku nggak ngerti lagi kalau seandainya nanti goal difference-nya bakalan makin jauh dan terbukti. Diambil Fenrirnya baru, aku ngomong nggak boleh asal-asalan dan terbukti. Langsung gapnya 3000 gold kali ini Om Wawa. Oh oke, itulah kegunaan dari Kalja sih sebenarnya, dimana dia bisa menarik dua hero yang mencoba untuk melakukan inisiasi KB dan sepertinya akan ada tipat di bottom lane. Ya oke, kali ini seperti fight-nya ada Women of Dragon dipaksa Tempest of Blade. Azoa mencoba untuk mundur tapi dahulu di flame shot sama Moon. Dia bakal nge-trigger dari Demonic Force-nya dan hilang begitu saja. Sementara di area mid lane-nya Deadly Magic Connect, kali ini Fenrir mencoba untuk bertahan tapi masih ada flame shot, Eye for an Eye, Shadow Kill. Semuanya hanya untuk seorang Fenrir. Again and again. 3 kali tumbang Thalia kali dari Fenrir. Wah. Iya, ini Fenrir yang kita lihat seharusnya dia mencoba untuk nge-backdoor, dia mencoba untuk memberikan pressure split push dari arah Dewa. Justru dia yang kewalahan, dia benar-benar 0-3-1, bukan kada yang baik, dia benar-benar terus-terusan terpanis oleh teman-teman Rebellion. Ibaratnya dia pergerakannya selalu dipotong, selalu dihentikan oleh seorang Sugar juga. Yang nampaknya akan langsung melakukan instant kill dengan ada satu buah Divine Judgment ke arah depan. Linknya tumbang, sudah tidak ada jungler lagi, begitu pula dengan Samot yang kali ini menjadi samsak dengan ada satu buah Shadow Kill dari seorang Sugar mengincar lagi ke area orange buff-nya. Linknya benar-benar gak mau dikasih makan, bahkan Fenrirnya dia tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa untuk melakukan kontes ke arah seorang Sugar karena sekalinya dia mencoba untuk dive in ke arah Hayabusa dengan satu buah Shadow Kill bakal tamat riwayat seorang Benedetta otomatis. Dia memilih untuk merelakan saja orange buff dari seorang Altamis dan setup turtle dari Rebellion yang nampaknya nggak bakal diganggu oleh Dewa United kali ini KB. Iya, dan bahkan dari perolehan poin killnya, turretnya 4-0, ini bukan angka yang bagus banget dari segi objektif. Oke, mereka tidak hilang dari mid lane turretnya, tapi lihat samping-sampingnya kayak udah ompong semuanya. Dari outer inner itu udah hilang dari top dan juga bottom lane. Tapi kali ini lihat bagaimana pergerakan dari Red Bull. Rebellion mencoba untuk nabrak begitu saja dari Fenrirnya. Shadow Kill digunakan dan bahkan mengobrak-abrik lini belakang dari Azoanya sendirian. Dia masih punya Frostmourne Shield. Dia tahan badan semua damage yang ada dari 5 hero Dewa United Esports dan bahkan memaksa untuk di zoning out terlebih dahulu. Sehingga dari mid lane outer turretnya ingin mereka dapatkan. Ngeteh mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Baitam Kupa mencoba untuk memaksakan zoning out daripada seorang Ngeteh. Swallow mencoba untuk mundur terlebih dahulu, jaga posisi dan bahkan dari purple buff-nya belum ada yang mau dikontes sama sekali. Dan lihat coynya udah menghadang di depan sana. Dia punya flicker tapi belum punya Divine Judgment. Siapapun yang bakal Divine Judgment mungkin bakal dihilangkan, tapi Altamis di arah bottom lane juga udah gak bakal bisa asal-asalan melakukan split push karena lagi dan lagi Azoa sudah menghadang dengan cepatnya. Item Kupa dihindari dan dia yang paling aku benci sebagai userling, invasi jungle. Karena kalau WJ bisa berhasil untuk mengganggu Altamisnya di momentum seperti ini, di momentum yang sangat amat krusial ketika Altamis membutuhkan purple buff-nya, tentu Altamis gak bakal bisa join the fight dan terbukti purple buff-nya bakal dihilangkan begitu saja. Di sisi lain, ini kayaknya bakal menumbangkan orange buff aja dari Altamis dan pertukaran dari segi levelnya udah mulai terlihat. Azoa juga kayaknya nggak bakal bisa buang-buang waktu sementara itu. Coy, dia di shutdown, disunat dari kajanya. WJ mencoba untuk membalaskan dari poin kill yang didapatkan. Ini outer turretnya udah nggak ada, inner turretnya udah nggak ada, bakal ditabrak begitu saja. Sama bakal mencoba untuk menghindar dengan support. Jadi well break digunakan, tapi Sugar dia masih punya pergerakan untuk shadow kill. Dia berhindar dengan quad shadow dan bakal back for safety. Sementara itu Altamis kayaknya bakal pulang begitu saja, dia bakal nge-decoy saja dan melakukan cutting wave minion. Sementara Ngeteh dia bakal everything happen di arah top lane. Ini dia bakal tumbang begitu saja, tapi 1v1 situationnya masih dikejar. Sugar lepaskan begitu saja dari linknya kali ini Thalia. Yes, masih bisa untuk kembali ke area backline dari seorang Altamis setelah dia melakukan 2 split push lane di area bottom lane ini juga top lane. Tapi lihat, Lord Camp by Fruity kali ini sudah hadir. Lord yang belum enhance, mengingat adanya perbedaan
dari segi network yang cukup signifikan dari Rebellion ini bisa banget diungguli dari segi lore. Kita lihat bagaimana Azoa di area bottom lane menjadi samsak 1 lawan 3. Akan kayak ngebaying time aja karena dua wave breaker dari seorang Samo ternyata gak ada rasanya ke arah seorang Azoa. Bahkan kali ini lordnya begitu pula bebas didapatkan oleh Rebellion tanpa ada terjadi kontes dan langsung datang bala bantuan ke arah seorang Esmeralda Choi berserta dengan adanya WJ langsung bergerak dengan sigapnya ke arah bottom lane. Dan lihat bagaimana Moon terkena adanya satu buah Deadly Magic tapi masih begitu tanky, gak bisa ditumbangkan. Dan purple buff seorang Link lagi-lagi diamankan oleh Sugar. Link tanpa purple buff di menit ke-10 dan sudah ada hadirnya Lord ini bukanlah momentum yang baik ditambah dengan adanya item yang sekarang Om Wawah. Wow, ini perbedaannya jauh banget. Kalau kita lihat dari Chow-nya, Samo HT di angka 3.700 dan 6.000 minimal. Bahkan itu untuk romornya Popol Kupa dengan Domi Ice dan juga Athena Shield. Itemnya terpaut sangat jauh sekali dan untuk teamfight bakal berat terutama dengan burst damage yang dipegang oleh Red Bull Rebellion sekarang. So, ini sekali tarik dari Chow aja udah bakal hilang satu. Kita lihat. Yep, dan ini dia langsung dari area top lane-nya. Inhibitornya ternyata nggak berhasil dihancurkan. Sugar mencoba untuk mengincar ke arah mid lane dan kita lihat bagaimana Samo HT menjadi samsak langsung hilang dia di area tengah. Dapatkan aja satu untuk Choi. Sugar mencoba untuk kembali lagi dengan ada satu buah Quest Shadow masih bisa tetapi langsung dikejar dengan ada satu buah Demonic Force dari seorang Popeyus dan Moon gak mau terlalu over untuk mundur karena sudah ada Azul. Juga Harley beserta WJ yang mencoba untuk membackup pergerakan dari seorang Hayabusanya. Dan ini dia Hazoanya masih terlalu tanky di area depan, dia masih mau lebih, bahkan kali ini sudah datang WJ bersama dengan ada Swallow. Ternyata satu buat Dappling Magic dari Altamis tapi sayang sekali power triknya sedikit miss nggak mengakibatkan dari Altamisnya tumbang. Begitu pula dengan adanya Moon masih mencoba untuk menahan jadi samsak di area depan tapi Sugar ternyata dia terculikan satu buah jungler dan celengan pecah 1-0-6 langsung tahun kali ini Fenrir mencoba untuk menahan di area top lane dengan sigapnya tapi Azoa langsung menari-nari gerangan cantiknya. Begitu pula dengan ada satu buah Falling Star Moon mengakibatkan Fenrir harus menelan nyawanya sendiri. Tapi Link terkena satu buah Bidem Kupa itu merupakan roamer, bukanlah target yang baik. Azoa kali ini mencari incaran, mencoba untuk di-shuttle tapi justru ngeteh yang nampaknya bersama dengan Altamis yang harus mundur. Esmeralda terlalu tebal dan langsung kali ditarik juga dari Samotnya. Sudah terkena The Wild Dragon tapi belum bisa untuk menyelamatkan dia. Flame shot yang sedikit miss tapi masih bisa untuk ditumbangkan dari Samotnya tadi. Yes, dan bahkan kali ini tim fight-nya masih berlangsung. Falling Star Moon double stun dikonekkan begitu saja dan bahkan Altamis dipaksa untuk mundur. Dan kali ini lihat bagaimana para buff-nya juga masih ada tapi energi dari Altamis juga dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Fenrir dia bakal mundur, dia bakal menghindari semua poker trick yang ada dan bahkan Choi-nya mengincar karena ngeteh tapi kali ini masih terlalu jauh. Recall di depan wajah seorang Fenrir cukup berani untuk mengambil resiko tapi kali ini bakal direset begitu aja dan bahkan sepertinya Red Bull Rebellion ingin perlahan-lahan melakukan pick off untuk kedua kalinya. Samo, Bidem Kupa sudah digunakan oleh WJ dan kali ini tidak akan ada pergerakan untuk pick off lebih lama lagi Omawa karena mereka seolah-olah sadar 45 detik Lord yang kedua ini bakal jadi satu momentum untuk Dewa United Esports juga bisa mengembalikan keadaannya dengan cepat. Ya, gue rasa tadi sayang banget ya dari Red Bull Rebellion di mana mereka harus kehilangan Sugar. Itu berarti bahwa mereka kehilangan momentum juga. Dan iya, kali ini untuk menunggu Lordnya, kita reset dulu. Kita bahas sedikit tadi dari itemnya. Tertinggal cukup jauh dari Dewa United, terutama untuk Samo HT-nya. Bahkan sudah 5 kali ke pick off dan ini dia. Dengan adanya Radiant Armor, gue rasa ini akan sangat membantu banget. Karena untuk damage deal terbesar datang dari Magic, Esmeralda, Kaja bersama dengan Hari dan Radiant Armor adalah item yang wajib banget untuk bisa dimiliki hampir oleh semuanya. Povius sudah punya, Chow juga, bahkan untuk Benedictine sendiri katanya. Yes, dan bahkan kali ini setup tim fight-nya lagi dipaksa. Mungkin langsung ada Divine Jasmine namun Choi-nya ditumbangkan di depan. Ditukarkan juga oleh ngeteh. Mega kill diamankan oleh Swallow. Dan kali ini lihat bagaimana langsung ada Light of Final Blow yang di-cancel. Begitu saja Fenrir mencoba untuk mundur tapi masih bisa bertahan tentunya. Samo bakal dikejar Falling Star Moon connect ke depan Moon-nya. Bakal mencoba untuk menggunakan juga dari Popolen Kupa. Tapi ternyata dipisahkan dari tim fight-nya dan tidak akan ada korban jiwa tambahan. Fenrir mencoba untuk melakukan cutting minion tapi lihat bagaimana Quad Shadow-nya connect. Dan bahkan Tempest of Blade digunakan secara ofensif. Altamis mencoba untuk mendapatkan satu target yang optimal. Winter Transit sudah digunakan dan Fenrir bakal ditumbangkan. Hanya ada pertukaran dari Altamis yang menumbangkan Swallow dan Fenrir tetap merenggang nyawanya. Lord terbuka dan kali ini 2 untuk 2 dari pertukaran poin killnya Thalia.
Yes, 2 tukar 2, tapi lihat bagaimana Altamis ketika tadi sudah ada war atau pressure yang diberikan oleh Rebellion di area bottom lane. Altamis diam-diam dia mencuri orange buff yang dimiliki oleh Sugar. Ini mengakibatkan Sugar nggak mempunyai orange buff, dan kali ini mencoba untuk melakukan setup. Dan demikian pula dengan ada Azoa yang melakukan split push di area inhibitor turret di area bottom lane. Ini mengakibatkan Altamisnya harus mundur. Semua teman-teman dari Dewa harus mundur, takut untuk di end atau di backdoor oleh keberadaan Esmeralda. Begitu pula dengan ada Fenrir yang langsung siap siaga untuk menghadang, memukul mundur Azoanya. Dan kali ini Lord mencoba untuk di take down lagi Azoanya. Kayaknya harus hilang, Immortalnya pecah, bakal Tempest of Blade kali ini langsung dipapawanya untuk membunuh seorang Azoa. Mega kill dikantongi, tapi Lordnya belum berhasil, masih gagal untuk diamankan oleh Rebellion. Baidem Kupa ke arah seorang Fenrir untuk mengusir aja. Dia pergi dari area Lord Pit, tapi nampaknya dari Rebellion juga belum mau terlalu komit di area Lordnya, Omawa. Betul, dan juga sayang sekali tadi Azoa dia sangat pede banget untuk bisa berhadapan dengan lebih dari satu pemain dan tiba-tiba harus ke pick off juga semacam itu, dan bahkan itu mengakibatkan dari Red Bull Rebellion mereka akhirnya nge-cancel untuk Lordnya sendiri. Dan kalau semakin panjang tim fightnya sebenarnya ini bakal menguntungkan untuk Dewa karena equipment mereka sebentar lagi akan selesai dan itu bakal nge-reduce banyak damage milik dari Red Bull Rebellion. Tapi shutdown didapatkan di top lane. Choi dapetin satu lagi, Fenrir kayaknya bakal mengincar karena Choi-nya memaksa untuk mendapatkan 1 poin kill, tapi eye for an eye di waktu yang tepat dan bahkan ada satu buah Desmond-nya ke trigger. Fenrir tumbang tapi ditukarkan juga kali ini di belakang sana Shadow Kill karena ngeteh. Bakal kerugian banyak banget didapatkan oleh Dewa United Esports, tapi Moon-nya masih punya Demonic Force. Dia mengincar karena Sugar dan Sugar masih mencoba untuk bertahan. Baidem Kupa lagi, mana poker triknya bakal disawer-sawer aja, absorb damage bakal didapatkan dan bahkan masih dihindari oleh satu kuat Shadow. Tersisa Samo HT. Samo apakah dia kuat untuk menahan gempuran dari 4 hero yang tersisa? 1 lawan 4 posisinya. Sugar memaksakan kuat Shadow yang masih ada di depan sana dan bahkan belum ada Shadow Kill yang digunakan, tapi Sugar dipaksa untuk ditumbangkan kali ini. Ditumbangkan lagi di depan mid lane di turret dan bahkan Azoanya nebein semua damage yang ada. Base-nya bakal ditampol-tampolin sama Swallow dan Swallow take game number 2 for Red Bull Rebellion kali Talia. Yap, Red Bull Rebellion berhasil untuk mendapatkan game kemenangan yang kedua, bahkan